Teman-teman, perkenalkan nama aku Saila Laura Brady Girsang dengan NIM 26040120120001. Nah, di sini aku berasal dari Ilmu Kelautan angkatan 2020 Universitas Diponegoro. Nah, teman-teman, di sini aku akan mempresentasikan bagaimana cara mengolah data gelombang pada Microsoft Excel. Sebelumnya, aku telah mendapatkan data gelombang sebanyak 200 data dari asisten oceanografi. Nah, tadi aku telah menambahkan datanya dengan 3 NIM terakhirku, karena supaya membedakan data dari mahasiswa satu ke mahasiswa yang lainnya. Nah, kemudian di sini terdapat 200 data, di mana pada kolom pertama terdapat data nomor, pada kolom kedua terdapat data tinggi puncak, pada kolom ketiga terdapat data tinggi lembah, pada kolom keempat terdapat data tinggi gelombang, dan pada kolom kelima terdapat periode. Nah, teman-teman, kemudian di sini kita akan mencari data tinggi gelombang dengan cara tinggi puncak dikurang dengan tinggi lembah. Sama dengan buka kurung, kita klik aja tinggi puncak yang pertama, kemudian kita kurangkan dengan tinggi lembah, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, supaya nggak susah-susah dan ribet-ribet, kotak ujung yang kecil ini kita tarik aja ke bawah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan data gelombang. Yang harus kita lakukan sekarang ialah kita di sini datanya itu acak-acakan atau tidak beres, sehingga harus kita, agar tidak acak-acakan, harus kita urutkan dengan cara kita drag aja tinggi puncak hingga periode, kita blok sampai ke data 200, kemudian kita pilih button home, kemudian kita pilih sort and filter. Di sini terdapat custom sort. Kemudian di sini sort by-nya ini kita pilih tinggi gelombang, dan pada ordernya ini kita pilih large to small. Kemudian kita klik OK aja. Nah, datanya di sini sudah berurutan mulai dari tinggi gelombang terbesar ke terkecil. Sekarang kita akan mengurutkan data nomor dengan cara kita blok. Kita blok data nomornya ya. Kemudian kita pilih sort and filter, dan kita pilih sort small to large. Di sini kita pilih continue with current selection, kemudian kita pilih sort. Nah, di sini nomornya juga sudah berurutan. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ialah kita akan mencari jumlah tinggi gelombang. Ini kita cari jumlah Nah, yang pertama kita cari itu ialah jumlah dari tinggi gelombangnya dengan cara sama dengan sum dalam kurung, ini data gelombangnya dari D2 titik 2 D201, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, begitu juga selanjutnya kita akan mencari jumlah dari periodenya dengan cara sama dengan sum dalam kurung E2 sampai dengan atau titik 2 E201, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, data dari jumlah tinggi gelombang yaitu sebesar 995, dan data dari periode gelombangnya itu 621,2. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan mencari H dan T minimal gelombang. Di sini yang kita cari ialah yang pertama gelombang dengan cara, oh iya teman-teman, di sini
H dan T minimal itu kita akan pilih 10% dari jumlah data, di mana jumlah data kita ialah 200 data, sehingga 200 dikali 10% sebanyak 20 data. Di sini yang akan kita olah 20 data pertama ya. Rumusnya ialah sama dengan average atau average dalam kurung D2 titik 2 D karena 20 data maka D21 tutup kurung, kita enter. Nah, di sini udah tertera ya H dan T minimalnya. Kemudian kita pilih lagi untuk yang periode, sama seperti tadi, sama dengan average data E2 titik 2 E21 tutup kurung, enter. Di sini kita sudah mendapatkan H dan T minimal dari tinggi gelombang sebesar 10,85 dan pada periode 3,507. Selanjutnya di sini kita akan mencari H dan T signifikan. Nah, H dan T signifikan ini kita akan mencari 33% data, atau kita akan mengolah 33% data dari jumlah data yang kita miliki. Sehingga karena kita memiliki 200 data, maka akan kita pakai 66 data pertama. Caranya sama seperti tadi, yaitu sama dengan average jadi datanya itu dari D2 hingga dengan D67 tutup kurung, enter. Sini juga sama, kita buat sama dengan average dalam kurung E2 hingga E67. Kita enter. Nah, di sini terdapat data H dan T signifikannya sebesar 8,121212121 dan untuk periodenya 3,260758. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan mencari H dan T maksimal. Pada data yang kita gunakan untuk mencari H dan T maksimal itu ialah 100% data. Berarti di sini kita memiliki 200 data dan kita pakai juga 200 data. Rumusnya sama, yaitu rumus average buka kurung dari D2 hingga dengan D201 tutup kurung, enter. Sini kita cari juga sama dengan average dalam kurung E2 hingga E201 tutup kurung, enter. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah kita mendapatkan H dan T maksimalnya, kita akan mencari perhitungan korelasinya dengan rumus sama dengan korel dalam kurung D2 D201 titik koma E2
sampai E201 tutup kurung. Nah, jadi di sini teman-teman kita sudah mendapatkan data pengolahan data dari H dan T minimal, H dan T signifikan, H dan T maksimal serta korelasi. Selanjutnya kita akan membuat grafiknya dengan cara insert. Di sini kita pilih insert scatter dan kita pilih yang scatter aja. Nah, di sini sudah terdapat lembar kosong, kita klik kanan, kita pilih select data. Kemudian pada select data source-nya ini kita pilih add. Pada series name-nya ini kita buat dia regresi gelombang. Sedangkan pada series X values-nya ini kita drag data periode 200-200 nya ya teman-teman. Kemudian sedangkan pada series Y values-nya kita drag data gelombang atau data tinggi gelombang. Selanjutnya kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman, di sini sudah terdapat grafik gelombang di mana titik-titik ini menunjukkan dari tinggi gelombang serta periode gelombangnya. Kemudian kita pilih chart element dan pada axis title-nya kita centang serta legendanya atau legend. Di sini pada axis title-nya kita buat captionnya periode, dan pada exit title yang di sini kita buat tinggi gelombang. Nah, selanjutnya pada titik-titik grafiknya ini kita klik, kemudian kita klik kanan dan kita pilih add trend line. Nah, pada format trend line-nya ini kita checklist display equation on chart and display R square value on chart. Kemudian kita cancel aja. Nah, di sini sudah terdapat keterangan dari grafiknya. Nah, jadi kemudian setelah menyelesaikan ini, langkah-langkah untuk mengolah data gelombang telah selesai. Sekarang tinggal kita save. Kita save. Di sini kita buat nama. Underscore responsi gelombang. Nah, kemudian kita save. Nah, jadi selesailah langkah-langkah cara mengolah data regresi gelombang pada Microsoft Excel. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.